Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Taurus. Arti hadirmu, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk Mei 2024. Happy birthday untuk Taurus. Semoga kedamaian, kebahagiaan mengalir di hati kamu. Semoga ada sukacita, rasa gembira, rasa syukur mengalir di jiwamu. Semoga semua energi mendukung kamu tentang kemakmuranmu, cita-citamu, tujuan hidupmu. Semoga alam semesta mendukungmu. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, vice versa, tidak resonate untuk semua Taurus. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau bisa bicara dari sisi berjujur dia, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia. Oke, clarify for Taurus cross watchers, the true Taurus cross watchers. Oke, my sweet darling angel, sweet darling angels, clarify Taurus cross watchers, the true Taurus cross watchers. Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Oh, oke. Ini terlalu banyak. Clarify, please. Clarify. Oke. Udah dipilih sendiri sama dia. Oke. Ini deck pertama. I wonder if you are happy without me. Aku bayangkan ketika kamu bahagia tanpa aku. Oke, what's going on? Are you okay, Taurus? Mungkin dia sudah hopeless. Kalau kita bersama, kita ribut terus. Daripada ribut terus, lebih baik hidup masing-masing. Dan di sini, I lose myself for a little while. Aku kehilangan diriku untuk sejenak, sesaat. Tidak bersama denganmu. Terpisah denganmu bukan hal yang mudah untuk dia. Tapi ketika dia bersama denganmu, dia kehilangan dirinya. Dia menjadi dirinya yang lain. Agar kamu bisa terima dia dengan semua yang dia citrakan gitu. Dia sampai kehilangan dirinya yang sejati. Dirinya yang autentik. Oh, oke. Mungkin ini adalah batas di mana dia udah gak bisa lagi menjadi diri yang dia bentuk begitu, sehingga akhirnya dia menyerah. Oke. Di sini ada I hide behind material things. Aku bersembunyi di balik materi. Oke. Mungkin dia seorang yang sangat sukses atau punya finansial yang cukup stabil, sehingga dia menilai dirinya berdasarkan sosial status yang diberikan atas dasar kesuksesan finansial, ya. Bottom of the deck, I'm grateful for the spiritual lesson. Aku bersyukur untuk setiap pelajaran kehidupan, pelajaran spiritual. Oke. So, akhirnya dia menyadari bahwa ya kita semua butuh uang, tapi kita nggak bisa merendahkan orang lain karena kita punya kesuksesan materi. Kita nggak bisa beli orang lain atau beli apapun, kebahagiaan atau apapun, karena
uang tidak bisa menjawab semua hal. Bisa, tapi tidak semua. Oke? Dan pasti ada batasnya. Kalau semuanya harus di sistem recharge dengan materi atau uang, itu ada expirednya biasanya. Apapun itu ya. Oke? So, ini dia, kita lihat energi kamu. Energi Taurus ya. Clarify, my darling angels. Taurus energy, May 2024. My darling angels, clarify. For my sweet, sweet darling Taurus Sun, Moon rising and Venus, clarify please. Thank you. Thank you. Thank you, energy May 2024. Clarify please. Thank you, thank you, thank you. All tied up. Terasa terbelenggu ya. Apa sih yang belum kamu ikhlaskan? Itu yang mengikat kamu. Memang belajar keikhlasan itu nggak mudah ya. Itu hal yang paling sulit. Tapi kalau udah capai di titik itu, kita jadi seorang yang tanpa beban. Ya. Apa sih yang mengikat kamu? Yang belum bisa kamu ikhlaskan? Mengikat, ya. Terbelenggu. Bisa rasa bersalah di masa lalu. Oke, bisa juga tentang ada tindakan ya yang kamu lakukan dan itu berdampak sekarang tuh kayak kamu terikat gitu. Sulit untuk melepaskan diri. Bisa kamu melekat ya, mencintai orang lain sangat berlebihan, tapi ada momen kalian sedang separate ya, sedang masa jeda. Dan baru sadar bahwa kamu gak bisa tanpa dia. Di bulan Mei ini terasa banget. Ya. Apapun yang kamu jalani selama ini tuh gak bisa kamu lepasin mungkin. Bisa zona nyamanmu, apapun yang pergi dari hidupmu itu kayak melekat gitu. Kamu sulit berdamai dengan keadaan. Terutama di bulan Mei. Karena ini energi kamu di bulan Mei. So mungkin ini fase belajar keikhlasan. Ya. Memang belajar ikhlas itu gak mudah. Itu emang master of life ya. Kalau orang yang lolos dengan keikhlasan. Ya. Bottom of the deck, angel of balance, keadilan, malaikat keadilan, keseimbangan. Oke, jadi ada situasi keseimbangan. Kalau ada karma baik di masa lalu, itu berbuah di bulan Mei. Mudah-mudahan karma baik. Tapi karma buruk itu seperti nightmare, tentu tidak. Perbuatan buruk atau karma buruk dan itu berbuah di bulan Mei, anggap aja itu adalah bagian kamu untuk lebih baik lagi. Ngelihat kesalahan kamu, segeralah berubah 180 derajat, perbaiki semuanya, kemudian jangan lakukan lagi. Agar tidak ada karma-karma buruk di depan sana yang berbuah, karena hari ini kamu memutuskan untuk menabur banyak hal-hal baik dan belajar untuk melepaskan, memperbaiki diri untuk tidak ngelakuin kesalahan yang sama. Bulan Mei bukan hal yang mudah untuk kamu, sepertinya iya. Oke, tapi kalau ini karma baik, tentu jadi hal yang manis buat kamu. Tapi di sini ada all tied up, sepertinya ini situasi yang kurang baik. Semoga kamu bisa cepat-cepat memperbaiki apapun yang perlu kamu perbaiki dalam diri kamu, sehingga kamu bersegera untuk menabur hal-hal baik dalam perjalananmu. Oke. Ini dari Chakra Wisdom for Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi
May 2024. Clarify my sweet darling angel. Clarify please. Thank you, thank you, thank you. Oke. Oh, workaholic. Di sini ada kerja keras. Mei ini ada kerja keras yang kamu harus lakukan. Bisa untuk menebus kesalahan, bisa untuk memperbaiki kerusakan, bisa untuk memulai awal baru. Karena ini ada belenggu ya, keterikatan di sini. So ini harus dilepaskan sehingga kerja keras dibutuhkan. Oke. Tidak mudah memang untuk melepaskan. Kerja keras lagi untuk lebih ikhlas. Itu pun bisa ya, tentang itu. Bottom of the deck of a state, father figures. Figur ayah. Bisa kamu kehilangan figur ayah atau punya trauma bonding, childhood trauma bonding dengan ayahmu. Bisa kamu figur ayah yang sekarang sedang berusaha menebus kesalahanmu pada anak-anakmu. Ya. Bisa kamu memang sangat problematik karena kamu punya trauma kehilangan ayahmu atau sosok ayah. Atau kamu sedang berjuang untuk anakmu, untuk melihat sosok ayah dalam dirimu yang adalah seorang ibu. Ya, ini figur ayah. Figur ayah itu biasanya dia apa? Visioner ya, masa depan, keberanian, kepemimpinan, itu figur ayah. Ya. Oke, kita lihat energi arti hadir kamu. Clarify energi Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus arti hadir. Clarify please, clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you, energy May 2024. Clarify please, thank you, thank you, thank you. Oke, bentar ya. Kayaknya digigit semut kaki saya. Bentar ya. Oke, the tower moment. Energi kamu ya. The tower moment ini perubahan 180 derajat. Apapun situasinya. Kalau ada di zona nyaman, pasti ada zona chaos ya yang kamu sedang jalani di bulan Mei. Seperti roller coaster, tiba-tiba situasi berubah, berbalik. Ya. Pasti pertama shock ya, nggak bisa melepaskan zona nyaman. And oh ya, 5 of Wands, this ini competition. Ya. Ada kemarahanmu, ada kemarahan yang cukup kuat dari orang yang mencintai kamu atau dari siapapun yang selama ini kamu perjuangkan. Itu tuh kayak seperti tidak mensupport kamu ya. Oke. The Moon, Pisces energy. The Moon energy, intuisi ya. Ngasih signal untuk sebaiknya berubah. Jangan lagi ada kemarahan di hatimu, inner conflict ya. Situasi sekarang ini perubahan, transformasi ya. Ini rubah, kayak kesamber jeder gitu. Berubah nggak kayak gitu? Kayak ada ulti dari sang pencipta untuk oke, kamu harus pindah, berubah arah. Itu bukan jalan kamu, kayak gitu ya. Kenapa? Semua orang yang kamu percaya, semua orang yang selama ini support kamu, itu tiba-tiba tidak menyukai kamu. Tiba-tiba seperti menjauhi kamu. Nah. Dan ini harus kamu lihat baik-baik, karena the moon ini kayak hidden mode. Kamu harus lihat itu dengan intuisimu. Kalau kamu lihat dengan hati yang luka, kamu akan menjadi benci sama orang-orang yang menjauhimu. Tapi kalau kamu lihat dengan cara yang lebih tinggi, kamu tahu bahwa waktunya memang harus sendiri. Waktunya saya harus benar-benar berpasrah diri. Waktunya saya harus berdiam diri, merenung, dan mulai menata kembali hidup saya.
Waktunya saya menjadi dewasa dengan tidak mengandalkan energi orang lain untuk bersemangat dalam menjalani hidup. Jadi orang-orang di sekitar kamu yang selama ini bersama dengan kamu, itu support energi buat kamu. Kamu jauh lebih percaya diri, kamu jauh lebih bersemangat ketika ada mereka. Nah, ini kayak disingkirin semuanya sama pencipta. Mulai kamu harus keberanian itu, kekuatan untuk semangat itu harusnya ada di dalam diri kamu. Jangan kamu andalin orang lain, karena tidak ada orang yang akan menetap dengan kita seterusnya selama-lamanya. Jadi kita lah yang harus mampu untuk motivasi diri kita, buat diri kita nyaman, terima diri kita, apapun itu, mulai mengeksplorasi diri kita, di diri kita, ya. Jadi sepertinya kamu itu kayak energi kamu tuh meresap energi orang lain. Jika kamu butuh validasi gitu dari orang lain, dan the universe kayak bilang, oke, Taurus, udah waktunya. Jangan kamu ngandelin orang lain untuk cahayamu. Kamu harus punya cahaya sendiri. Nah, ini makanya kamu belum bisa berdamai dengan perubahan keadaan yang ada, dimana semua orang tidak support kamu. Ini pesannya sih kalau dilihat dari deck kamu, karena di sini ada Angel of Balance, itu kayak gini. Kamu harus bisa mengharmonisasikan hidupmu, ya, itu jangan terlalu melekat dengan orang lain, ngandelin orang lain. Kamu sendiri juga harus bisa support diri kamu. Kamu sendiri juga harus bisa semangatin diri kamu. Jangan bergantung sama orang lain. Nah, situasi kesendirianmu ini yang belum bisa kamu perdamaikan. Penolakan, pengabaian dari orang lain. Itu kayak kamu ngerasa, dulu tuh dia baik sama gue, sekarang gue ada masalah. Mungkin masalah di karir gue, atau masalah di kehidupan finansial gue. Dia sekarang gak mau deketin gue karena gue lagi susah, lagi di sisi terpuruk. Nah, itu. Oke. Jangan membenci mereka, karena penciptamu itu tidak tinggalkan kamu. The Tower moment, tidak tinggalkan kamu. Justru ini momen kamu bisa melihat begitu nyatanya penciptamu. Tidak hanya bisa kamu rasain, tapi nyata dalam setiap pengalamanmu sendiri. Tapi penciptamu setia mendampingimu, lebih nyata dari orang yang terdekat kamu, atau hanya dealing dengan Pisces. Energi dia Ace of Wands di sini. Oke, so Ace of Wands di sini tentang tindakan yang tiba-tiba, shocking moment, yang tiada pernah bisa dia lakukan. Energi Aquarius, the Star energy. Dia berusaha untuk memulai awal baru, masa depan baru, dan menarik diri dari kamu. The Hermit energy. Energi dari Virgos. Dia menarik diri dari kamu. Oke, karena dia melihat mungkin kalian sudah tidak searah, sejalan. See, I'm grateful for spiritual lesson. Ini energi dari The Hermit, ya, Light Walker energy. Seorang yang belajar dari kesalahan. Oke, dan tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Seorang yang benar-benar belajar dari kesalahan. Di sini ada, I wonder if you are happy without me. Dia sudah merelakan kamu, melepaskan kamu. Bahkan dia sudah berjalan untuk masa depan yang baru tanpa melibatkan kamu. I lose myself for a little while. Tidak mudah untuk melepaskan kamu. Tapi di sini dia merasa mungkin secara materi kalian udah berbeda. Mungkin dia melihat kebahagiaan, salah satu indikatornya adalah tentang materi, dan mungkin sekarang finansial kamu tidak baik-baik aja, sehingga dia memilih untuk meninggalkan kamu. Oke, mungkin kamu punya filosofi tentang kalau mencintai itu jatuh bangun harus bersama, susah senang, suka duka. Tapi kamu dealing dengan seseorang yang sangat amat realistis, melihat kehidupan. Jadi dia tidak mau terlibat di masalah kamu. Lalu itu negatif gak, Nona? Itu positif buat kamu.
itu harus jadi pacu landasan kamu untuk bangkit, untuk ngebuktiin ke mereka kalau kamu tuh layak untuk dipertahankan. Jangan ada kebencian, karena kalau kebencian itu akan menyulitkan kamu untuk menarik energi kemakmuran, kesuksesan, materi dari alam semesta. Jangan pernah ada kebencian. Terus fokus dengan dirimu untuk bangkit. Oke sayang, kita lihat arti hadir kamu. Hangman, 7 of Wands, 9 of Cups. So ini hubungan digantung. There is no goodbye. There is no say goodbye, my love. Nah ini dia. Dia sudah pergi, hubungannya digantung. Ya, tidak ada kata bye-bye. Ini memang mengorbankan hubungan kalian, yes. Jaga jarak dengan kamu. 7 of Wands di sini. Mungkin banyak hal yang dia udah perjuangkan untuk kamu, tapi nggak ada yang berhasil. Dia hanya bisa menunggu dan menunggu kapan kamu bisa berubah. Oke. Energi 9 of Cups, dia ngerasa, dia berharap ketika kamu sendiri, kamu jauh lebih bisa mengenal dirimu, lebih bisa mengkoreksi dirimu dan membenahi dirimu. Dan dia berharap kamu bahagia tanpa dia. So kalau kamu tanya apa kamu berarti untuk dia, kamu berarti untuk dia. Banyak mimpi besar, harapan dia bersama kamu. Kamu seperti bintang di langit yang memberikan harapan masa depan yang indah. Tapi situasi tidak support. Mungkin dia merasa berbeda jalan dengan kamu. Oke, bottom of the deck, 6 of Cups. Kalian sudah lama bersama di sini. Ya, kamu sangat punya rasa yang kuat untuk dia. Ini bukan orang baru, ini orang yang sudah lama bersama dengan kamu. The Justice energy bisa pengajuan divorce yang akan kamu lakukan, atau berusaha bersikap adil, atau memang Mei adalah fase penuaian karma yang sedang kamu jalani. Ya. Dan di sini ada 2 of Pentacles, seperti kamu merasa ragu, merasa bingung dengan apa yang sedang kamu jalani, dan kamu ngerasa keputusan yang harus kamu ambil ini sangat berkabut ya, kamu sulit untuk melihat. Apakah harus kamu putuskan hubungan ini untuk benar-benar berakhir, atau kamu hanya menunggu keadilan untuk kamu? Energi di Empress di sini, Libra Taurus energi. Pilihlah untuk bertumbuh, mendewasakan diri. Pilihlah agar kamu bisa memperbaiki semuanya. Apapun itu, pilihlah untuk menabur karma baik. Oke, so kalau ada yang keliru di masa lalu, cepat-cepatlah untuk merubah menjadi diri terbaikmu. Karena hanya kita yang mampu mengkoreksi diri kita, detail dan merubahnya. Kita yang paling tahu bagaimana memperlakukan diri kita dengan sangat baik ketika kita keliru. Kita yang paling tahu menegur diri kita sendiri untuk berubah. Hanya diri kita yang tahu. So pilihlah hal-hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk menjadi versi terbaik kamu, untuk menjadi bangkit kembali dari situasi. Karena ini sangat membingungkan, jadi lebih peka untuk menabur karma baik. Itu jauh lebih nyaman ya, supaya masa depannya nggak ngerasain yang sekarang kamu rasain ya. Ini dari Lightworker for Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energy May 2024. Clarify, my darling angels, clarify please, clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay.
Star child. Ya, kita ini punya cahaya. Tapi kalau kita memantulkan energi negatif, redup cahaya kita. Seperti kita menggenggam pasir di laut. Ya, kita nggak bisa genggam pasir. Apa yang datang dan pergi itu hanya sebagai petualangan, perjalanan, permainan kehidupan. Ya, jangan sampai cahayamu redup hanya karena kamu terbelenggu dengan hal-hal yang tidak support pertumbuhan spiritualmu, tidak serve untuk kamu. Di sini ada spiritual degrees, lulus dari sekolah spiritual. Ya, ini kalau dunia akademik itu ada SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10. Ya, S tong-tong, S doger, S dawet, itu enak banget S dawet, ya ampun. Susah bener sekarang nyari S dawet. Nah, ini dia. Sekolah kehidupan itu nggak pernah lulus. Kalau lulus pasti masuk lagi di sekolah kelas yang baru. Jadi kamu seperti sedang ditempa untuk jadi sisi Taurus yang lebih spektakuler, bombastis, ya, side eyes. Jadi lebih lagi untuk bisa melihat diri jadi sisi terbaikmu. Kasih support untuk dirimu sendiri. Jangan andelin energi orang lain. Kamu bisa. Hanya sekarang mungkin ada kekeliruan yang harus kamu perbaiki. Oke? Clarify Taurus. Ini dari Dream Catcher. For my darling Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. My sweetheart, darling angels. Clarify, clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay. Celebration, social occasions. Okay. Ada perayaan di masa depan, di beberapa hari ke depan. Bergembiralah. Apapun perayaan itu, semoga itu bisa buat diri kamu bergerak lebih terus dan terus. Atau mungkin kamu lagi ngerayain ulang tahun. Happy birthday, ya Muduliva, ya Muduliva. Oke, selamat ulang tahun. Oke, di sini ada flying, falling, terbang bebas, jangan terbelenggu terikat. Jangan batasi dirimu dengan kesalahan yang sudah terjadi. Pilihlah untuk perbaiki, teruskan jalanmu jadi versi terbaikmu, dan terbanglah tinggi menuju cita-citamu masa depan yang lebih baik dan menjadi Taurus yang lebih bersinar. Oke? Itu aja baby, sweetheart, darling. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.